years. There has been a lot of positive progress. We need to ensure sustainability, we need to ensure continuity, we need to ensure. Alhamdulillah semua sudah diputuskan. FIFA, AFC dan AFF putuskan bersalah. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Wasit, pemain, bahkan ofisial Vietnam dihukum berat oleh FIFA. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sebagaimana diketahui bersama, laga final Piala AFF U23 2023 yang berakhir dengan kekalahan untuk timnas Indonesia U23 atas Vietnam lewat adu penalti menyisakan banyak cerita minor. Mulai dari wasit janggal hingga salah satunya soal aksi barbar pemain Vietnam Nguyen Hoc Phuc kepada pemain timnas Indonesia Haikal Al-Hafiz. Ya, nama Hiroku Kashara tengah jadi perbincangan usai memimpin laga timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023. Pasalnya Hiroku Kashara dinilai kerap memberi keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23 dalam laga itu. Dalam laga final yang berlangsung di Rayong Porifik Stadium Thailand Sabtu 26 Agustus 2023, Hiroku Kashara terlihat kerap mengabaikan pelanggaran keras yang dibuat oleh pemain Vietnam U23 kepada timnas Indonesia. Padahal para pemain Vietnam sering mengandalkan duel fisik keras. Salah satunya terjadi kala Nguyen Hoc Phuc menyikut keras kepala belakang pemain timnas Indonesia U23 Haikal Al-Hafiz. Meski aksi Nguyen Hoc Phuc membahayakan, wasit tak mengganjarnya dengan kartu apapun. Pemain bernomor punggung 20 itu bermain kasar saat masuk sebagai pemain pengganti. Hoc Phuc terlihat dengan sengaja memukul kepala bagian belakang pemain timnas Indonesia Haikal Al-Hafiz. Insiden ini terjadi saat kedua pemain berupaya untuk memperebutkan bola. Dari tayangan video yang viral di laman sosial media terlihat Hoc Phuc dengan sengaja melayangkan pukulan ke arah kepala Haikal. Haikal yang selangkah lebih dulu untuk bisa menguasai bola pun langsung terkapar mendapatkan pukulan dari Hoc Phuc. Sayangnya insiden ini dibiarkan begitu saja oleh wasit asal Jepang, Hiroku Kashara. Wasit tak memberikan kartu sama sekali kepada pemain itu. Namun ada lagi satu pelaku kecurangan di laga final, yakni hakim garis yang berasal dari Kamboja. Selain membiarkan Vietnam bermain keras, terdapat momen di mana hakim garis menganggap Kelly Sloyer offside. Padahal striker Persik Kediri itu terlihat tidak berada dalam posisi offside lantaran pemain terakhir Vietnam selain kiper telat melakukan offside trap. Hal itu pun disorot oleh Sintayong. Sebelumnya saya telah mengatakan bahwa wasit bisa mengubah jalannya pertandingan, kata Sintayong mengutarakan kekecewaannya pasca laga final Piala AFF U23 2023. Kalian pasti bisa melihat kembali ke pertandingan ini dan saya rasakan penilaian kepada kalian. Laga final Piala AFF U23 2023 pun berujung dengan kekalahan timnas Indonesia U23 usai bermain imbang 0-0. Hingga babak tambahan waktu, pasukan Sintayong kalah dari Vietnam U23 di babak adu penalti dengan skor 5-6. Ternyata ini bukan pertama kali Hiroku Kashara membuat keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23. Di Piala AFF U23 2023 sebelumnya, momen pertama timnas Indonesia U23 dirugikan oleh Hiroku Kashara terjadi di laga perdana final. Sebelumnya, momen pertama timnas Indonesia U23 dirugikan oleh Hiroku Kashara terjadi di laga perdana Piala AFF U23 2023 kala melawan Malaysia U23 di fase grup. Kala itu wasit kelahiran Fukuoka, Jepang tersebut bahkan memberi hadiah penalti kepada Malaysia U23. Keputusannya langsung jadi sorotan karena pelanggaran yang dilakukan timnas Indonesia U23 tak semestinya berbuah penalti. Kini sosok wasit asal Jepang itu pun jadi sasaran supporter skuad Garuda Muda.
Mereka tampak geram, kecewa dan sederet keputusan yang diambil sang pengadil lapangan itu kala memimpin laga Timnas Indonesia U23. Kenapa masih dipakai ya? Wasit kan wajibnya harus netral, tulis akun Enda. Sudah dari malam kemarin mikir wasit itu belum tahu, netizen 62 tinggal tunggu habis pertandingan aja, tulis akun @enyo. Bahkan akibat insiden tersebut Nguyen Hong Puk ramai-ramai dihujat netizen Indonesia. Instagram pribadi Pon Puk diserbu netizen Indonesia hingga unggahan terbaru dipenuhi komentar netizen sampai lebih dari 17.000 komentar. Serangan bertubi-tubi netizen di Instagram Hong Puk itu sampai membuat Instagram diduga menghapus atau men-take down yang mengakibatkan akun Instagramnya tidak bisa ditemukan lagi. Admin berharap kejadian tersebut jadi perhatian dari FIFA, AFC dan AFF sehingga kedepannya AFF jadi lebih baik. Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.